Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Pertama-tama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat, karunia dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti pengajian kita pada malam hari ini. Tak lupa juga salawat dan salam kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mengikuti sunnah dan banyak kita berselawat kepadanya, termasuklah kita golongan yang mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rahimakumullah, pada malam hari ini bahasan kita adalah masalah penyebab gagalnya dakwah, yaitu membahas masalah hukum yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Abdul Latif. Pada Ustaz kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghuluw fid din. Jauhilah sikap ghulu, berlebihan dalam agama. Fa innama halaka man qablakum bil ghuluw fid din. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu binasa karena sebab berlebihan dalam agama. Jemaah yang mulia, pada kesempatan malam ini kita mau melihat satu akhlak mazmumah, akhlak yang buruk, dan itu lebih kepada sikap mental seseorang yang disebut dengan futur. Ya, istilah futur ini sebenarnya ini kita mungkin tak kenal istilahnya, tapi sering mengalami masalahnya. Dan ini salah satu penyakit dalam diri kita. Apa itu? Nah, yang saya bilang kita alami masalahnya itu misalnya adalah satu waktu kita merasa tiba-tiba malas, baca Quran malas, mengaji malas, ibadah malas. Nah, itu futur itu. Itu sedang mengalami ya, kalau orang bilang istilah turbulensi, ya, proses jatuh, ya, atau proses menukik turun. Dan Nabi juga sudah mengingatkan tentang persoalan ini bahwa semua orang mengalami itu. Makanya kita dalam beribadah ini jangan bersangatan. Dia itu bulan Ramadan, yaitu trennya kan di awal maju naik, kemudian tiba-tiba ada yang bukan turun, terjerembab, jatuh hilang. Ada yang dia mengalami proses futur, dia terus menurun sampai ujung Ramadan dia sudah hilang. Ya, nah ini yang saya bilang tadi, kita mungkin tak paham istilahnya, tapi kita mengalami problemnya. Dan sekarang kita coba pelajari ini. Futur itu adalah terputus setelah terus menerus, itu arti harfiahnya. Diam setelah bergerak. Ya. Pertama dia jalan, kemudian dia putus. Nah, itu futur namanya. Atau juga sikap lamban, malas, dan santai. Jadi hati-hati ketika kita mengerjakan sesuatu. Misalnya begini, saya membaca Quran dan hari ini alhamdulillah saya selesai juz 30. Biasanya setelah finish, orang cenderung untuk memulai lagi itu berat, sehingga istirahat dulu lah gitu. Nah, proses istirahatnya ini lama malah, sehingga menyebabkan dia tidak bisa menjalani atau tidak bisa bangkit lagi. Makanya perhatikan orang ya, kalau dari Ramadan menuju Syawal, itu proses bangkitnya lama itu. Ada orang yang setelah berbulan-bulan, malah masuk bulan Zulhijjah masih SMS saya, Ustaz, saya kehilangan suasana ibadah saya. Saya tak pernah lagi bisa sholat tahajud, saya tak lekat, tak baca Quran lagi. Ini sampai bulan Zulhijjah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 3 bulan. Itu keterusan dia futurnya. Ya, jadi satu sikap lamban atau malas atau santai setelah sebelumnya bersungguh-sungguh.
Dalam lisanul Arab, kata fatara mengandung arti sikap berdiam diri setelah sebelumnya giat, atau melemah setelah sebelumnya kuat. Nah, biasanya anehnya kalau dalam ibadah, anak muda di saat kuat secara fisik, tapi memang lemah secara ruhiyah. Orang tua lemah secara ruhiyah, tapi kuat, lemah secara fisik, tapi kuat secara ruhiyah. Sehingga pada saat tua, frekuensi ibadahnya lebih baik dari di saat dia masih muda. Ya. Ayat Quran yang menunjukkan kata futur ini disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 19-20. Situ diceritakan, dan kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat yang ada di sisinya. Mereka tidak punya rasa angkuh untuk beribadah dan tidak pula merasa lelah. Jadi futur di sini dimaknakan dengan lelah. Jadi memang para malaikat ini dalam ta'abbudnya kepada Allah ya nggak bisa kita saingi, karena memang dia diciptakan dengan maksud dan tujuan seperti itu, bahwa tidak ada pemberontakan, tidak ada kelelahan. Bayangkan ada malaikat yang sejak diciptakan kerjanya cuma rukuk, terus sampai kiamat rukuk aja. Ada malaikat yang sejak diciptakan kerjaannya sujud saja. Jadi semua perilaku sholat ini masing-masing perilakunya itu ada masing-masing malaikat untuk mengerjakannya. Dan sebenarnya, Masya Allah, jumlah malaikat itu kata Nabi 4 jari kalau letakkan ke atas langit itu, maka di antaranya ada malaikat yang sedang bertasbih. Jadi cukup. Ini kalau kita nampak ini luar biasa. Ada malaikat yang kalau ada pengajian dia datang, dan dia tidak ada lelahnya, nggak ada istirahatnya untuk melakukan ta'abbud dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita coba tes, yang nggak biasa tahajud ya, nanti malam tahajud, terus upayakan besok malam tahajud, lagi tahajud, biasanya akan terjadi proses kejenuhan. Karena setiap kita memulai, kita akan melewati satu etape nafsiyah, di mana kita akan berhadapan dengan diri kita sendiri sebenarnya. Dan itu perjuangan yang paling sulit, karena kalau kita sudah bisa tundukkan diri kita, maka kita akan lebih stabil dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Orang yang biasanya ini akan dialami oleh orang-orang yang pertama atau memulakan beribadah. Apa yang menyebabkan futur? Nah, ini pelajaran. Pertama, futur itu karena sikap ekstrim atau terlalu berlebihan dalam menjalankan aturan agama. Ini yang pertama ya. Jadi sikap ekstrim, tasyaddud, nah kalau mau dibilang begitu, memberat-beratkan. Oh saya nggak bisa, kalau saya sholat mesti rawatib dulu, dan saya rawatibnya qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Kalau mau ikut kalau itu bisa buat, mungkin bisa dia sedang suhunya bagus, oke, tapi setelah itu dia akan ibarat makan jadi jenuh. Nabi menyuruh kita untuk beribadah itu pertengahan, perbaiki dulu saja yang wajib. Kalau kita bisa laksanakan rawatib, misalnya kalau sholat wajibnya itu perbaiki. Dari mana? Dari wudu. Ya, saya ambil contoh misalnya, ibu bapak berwudu misalnya, ambillah air wudu itu. Pertama benarlah dulu secara apa istilahnya, secara zahirnya, tapi kemudian ambillah dia. Mungkin saya tidak mengatakan bahwa ini datang dari Nabi, tidak. Ya, tapi ambillah air wudu itu, misalnya ambil airnya, dan mungkin kita sambil seperti yang diajarkan oleh Imam Ghazali misalnya. Kalau bahasa Indonesia bebasnya begini, ya sudah sambil wudu. Ya Allah, janganlah jadikan wajahku ini tersentuh oleh api neraka-Mu ya Allah. Jadi udah berisi. Itu maksudnya. Dan ini tidak diajarkan oleh Rasulullah, tapi tidak salah. Dan boleh ibu pakai yang lain. Ya Allah, banyak dosaku dari wajahku, dari mataku, dari mulutku. Ya Allah, bersihkanlah ya Allah. Sambil kita menyapu bahagia wajah kita. Jadi beda itu. Ya. Kalau kita sudah berwudu dengan isi yang begitu, misalnya kita ambil wudu, kemudian kita ini mata kita mungkin sedang sakit, sambil sekalian ya Allah, aku berharap. Silakan. Tapi saya ingatkan bahwa berwudu itu intinya adalah basahnya semua ini. Tentang doa kita, ya Allahumma harim sya'ri ya Tuhan. Ini kalau yang diajarkan oleh Imam Ghazali, harim sya'ri ya Tuhan, haramkanlah rambutku.
Ya, wa wasari 'alan nira, dari api neraka ini ya Allah. Ketika kita ambil kaki, gimana kaki diajarkan Rasulullah misalnya. Ya, kita ambil, kemudian kita sambil menyela-nyela kaki ini, ya, kami kita berdoa, ya Allah, buatkan kaki ini jangan sampai nanti tergelincir di api. Jadi punya isi. Habis kita berwudu, apa yang kita lakukan? Kita berhadap kepada kiblat atau tidak, kita mengucap doa. Apa doanya itu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Enak kali wudu yang kayak gitu. Coba. Daripada wudu, ya kayak anak saya belajar wudu. Pergi sana wudu, masuk dia. Suara pet itu pun tahu berapa lama hidupnya. Tiba-tiba udah keluar dia siap. Ya cuman nih wudu nih. Ya. Udah siap basah semua. Terakhir saya tengok mukanya, ini tidak basah, ini tidak basah. Ini enggak, cuma ini wudunya kalau tidak basah. Nah, jadi tidak terburu-buru dalam melaksanakannya. Jadi ada, tapi hati-hati jangan tasyaddud ya. Karena dari hadis sudah dikatakan, dalam hadis lain Rasulullah mengatakan binasalah orang yang berlebihan, binasalah orang yang berlebihan, binasalah orang yang berlebihan. Siapa yang dimaksud orang yang berlebihan? Yaitu orang yang terlalu memberatkan diri dan melanggar batas dalam berbicara dan berbuat. Oh, dia tidak mau bicara ini, bicara itu yang dimaksud tadi. Banyak kali aturan-aturan tidak bolehnya. Ya. Dan berbuat juga dilarangnya dirinya tidak mau makan jengkol, tidak mau makan cabai bawang. Tidak, itu kan memberatkan dengan kualitas iman yang mungkin saja kita pasti ya kita tidak sekuat generasi pertama. Ini bisa membuat kita jadi nifak nanti. Apa nifak itu? Di depan orang tak mau makan jengkol, di belakang orang habis. Marah dia kalau diambil anaknya misalnya. Dengan udah tak boleh diambil anaknya, pakai dalil pula lagi tuh. Ini anak-anak pantang ini, nggak boleh ini. Nah, tapi di depan orang, ketika sama-sama makan, disodorin, oh saya tidaklah pula. Nah, itu bahasa apa? Nah, itu bahaya. Kenapa? Dia tasyaddud. Ya. Kalau mau makan saja, bilang saja saya mau. Cuma saya sedang dakwah. Gak mungkin lah saya makan jengkol, nanti gak enak. Orang bisa punya persepsi tidak baik. Saya mau, jangan takut, kalian makan. Ini kalau gak sedang mau ceramah saya makan ini. Nah, kira-kira begitu. Jadi tidak ada nifak. Nah, cuma karena dia memberatkan sesuatu yang sebenarnya halal, dibuatnya sama dirinya jadi tidak halal, akibatnya muncul. Itu tadi, bahaya itu. Jadi futur itu malah bisa memunculkan penyakit. Nabi mengatakan la tusyaddidu, jangan terlalu memberatkan diri ala anfusikum fa yushaddidu alaikum, karena kamu pasti akan dipersulit olehnya. Fa inna qauman syaddidu ala anfusihim fa shuddida alaihim, sekelompok kaum yang terlalu memberatkan dirinya dan dipersulitkan oleh perbuatannya sendiri. Fatilka baqayahum fi sawami, coba lihat, sebagian mereka masih ada itu tinggal di gereja. Ya, wad diyarat, dan biara-biara, kata Nabi, rahbaniyah ibtada'uha ma katabna alaihim. Mereka hidup secara rahbaniyah atau rahbaniun, dan mereka mencoba dan tidak mau menjalankan apa yang sebenarnya oleh kitab mereka itu halal. Apa maksudnya? Tak mau nikah. Pastor tak boleh menikah. Biarawan, biarawati tak boleh menikah. Padahal agama mereka menghalalkannya. Tapi karena mereka kira dengan cara seperti itu mereka mendekatkan diri kepada Allah, apa yang terjadi? Muncullah cerita-cerita terbongkar, ada pastor yang ngerjain anak kecil, terjadi aborsi karena sebab kehamilan dan macam-macam. Ya, dan itu bukan tuduhan tak berdasar, malah ditulis oleh mereka sendiri, dibongkar oleh mereka sendiri. Malah sekarang ada mungkin karena sebab dia tidak mengatakan jangan menikah apa semua, dia memang tak menikah, dia tak tertarik sama perempuan, malah tertarik sama laki-laki. Muncul gereja untuk khusus para pelaku laki-laki yang tertarik sama laki-laki. Kan aneh itu. Nah, itu akibat apa itu? Akibat tasyaddud. Ya. Inna din yusr, kata Nabi. Agama kita ini mudah.
wa la yushaddad-din illa ghalabah. Ya. Tidaklah seorang itu mempersulitnya kecuali akan dikalahkan olehnya. Ada orang yang mencoba mempertahankan. Nah, contohlah kalau saya bilang khilaf. Berapa menit tadi ada orang bertanya masalah qabliyah sebelum jemaah. Jadi saya kalau masalah khilafiyah tak mau saya jawab. Saya bilang itu masalah khilafiyah. Mazhab Anu mengatakan itu dikerjakan dengan analogi pada sholat zuhur di mana ada rawatib, dan ada qabliyah, ada ba'diyah. Sudah laksanakan sesuai dengan pandangan yang ada. Saya takut salah Ustaz. Ya. Ini bukan wilayah salah benar. Ini wilayah ada yang bilang itu sunnah, ada yang bilang itu tidak sunnah. Sudah, kau tinggal pilih mana yang menenangkan hati. Gitu. Jadi Yusuf, jangan kau pertahankan sesuatu amalan yang sebenarnya kau sudah tidak tahan, udah hilang khusyukmu di situ. Paham maksudnya? Contoh ini saya ambil nih, saya tidak memihak kemanapun. Orang yang sholat tarawih 11 dengan 23. Yang saya pernah pergi ke satu daerah itu nangis, bapak itu nangis betul. Kenapa Pak? Dirusak mereka tradisi di masjid kita. Apa masalahnya? Ya selama ini di situ 23, terus mereka rubah dengan 11. Kita tak masalah mereka mau buat 11. Tapi janganlah rubah kebiasaan yang ada. Coba lihat, orang yang ingin menegakkan sunnah dengan cara yang tidak sunnah akhirnya. Di mana tidak sunnahnya? Oke, dia bilang 11 itu sunnah. Baik, oke, kita sepakat dulu lah. Kita nggak usah bantah dulu. Tapi kemudian dia merubah adab, kebiasaan, adat, urufnya masjid. Bahwa selama ini masjid biasa 23 dan masih ada yang mau 23. Tiba-tiba saja imamnya 11. Bagaimana yang 23? Mereka jawab, kalau kalian mau kan bisa dilaksanakan, habis kami 11. Itu yang buat sedih si bapak yang lama mengurusin masjid itu. Saya bilang, bukankah lebih bijak kalaulah imamnya adalah yang 23 itu, terus yang biasa yang mau 11 mereka mengerjakan 8 rakaatnya dan menunggu atau menyegerakan witirnya yang 3 rakaat dan mereka pulang setelah itu. Sementara yang 23 masih bisa jalan. Ini ada ikhtilafnya. Dan sementara ini yang saya bilang tadi, jangan terlalu ekstrim di sini. Karena amal-amal sunnah seperti ini kita harus bisa memperhatikan fikih, inti fikihnya itu apa? Ittihad, kesatuan. Jangan pecah. Ya, saya kalau di wilayah ini seringkali jadi sasaran macam-macam. Ada orang bilang, "Tidak jelas Ustaz di mana posisinya." Saya bilang, untuk diri saya tahu apa yang harus saya buat. Tentu saya akan melakukan apa yang saya yakini itu benar. Tapi ketika saya berhadapan umat yang mereka juga bukan saya saja gurunya. Ketika saya bilang salah, cobalah bayangkan betapa sakit hatinya lah gurunya. Karena sebenarnya si guru tidak mengajarkan kesalahan. Kecuali kalau memang itu kesalahan, baru kita bilang itu salah. Nah itu contohnya. Baik, Anas bin Malik meriwayatkan pernah datang sekelompok sahabat ke rumah Rasulullah untuk menanyakan perihal ibadah yang dilakukan ketika beliau sedang berada dalam rumah para istrinya. Lantas diceritakan Rasulullah itu begini. Lantas mereka saling berunding. Wah, kualitas ibadah kita ternyata tidak lebih hebat dari Nabi. Ada yang satu bilang kemudian saya akan sholat sepanjang malam. Terus kemudian ada yang mengatakan saya akan sepuasa selamanya dan tidak akan berbuka. Terus ada lagi yang bilang saya akan menjauhi wanita dan tidak akan kawin selamanya. Ya. Kemudian beberapa saat kemudian Rasulullah datang. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang ngomong bahwa kalian akan begini. Nabi dengan muka sudah tidak suka ya. Kalau Nabi tidak suka mukanya memerah. Ama Allah. Masa Nabi itu, aku ini ya, demi Allah kata Nabi. Inni la akhsyakum lillah. Kalau mau ditanya siapa yang paling takut di antara kita ini, aku yang paling takut sama Allah. Kalau bahasa kasarnya, aku lebih tahu Tuhan ketimbang kalian. Sehingga aku lebih takut. Ya, wa atqakumullah, dan akulah yang paling bertakwa sama dia. Maksud dia itu Allah. Lakinni, tapi begitu pun, pertama aku paling takut sama Allah ya. Kedua aku paling takwa sama Allah. Begitu pun kata Nabi, asumu wa uftir. Aku puasa, aku juga berbuka. Kok bilang pula puasa selamanya? Nah ini hati-hati nih, ada orang yang aneh-aneh beribadah nanti. Yang tak disuruh itu yang dengan memberat-beratkan, ya. Wa usalli
wa arqud. Kemudian aku juga buat sholat, aku juga tidur. Yang kalian pikir aku nggak tidur sepanjang malam dan nggak ada tidur, ya. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa min. Siapa yang tak setuju dengan sunnahku ini, udah, itu bukan golonganku. Jadi hati-hati, ada kelompok-kelompok yang aneh-aneh. Kemarin itu ada, saya ditanya orang, pengajian itu bagus, tapi tahap demi tahap, akhirnya ketika sampai kepada makom tertentu harus disyahadat ulang. Jadi udah sampailah menurut si guru ini pas cocok ngajinya. Jadi untuk masuk di tahap itu harus syahadat lagi semua. Jadi saya bilang, wah ini itu udah aneh-aneh itu. Ya. Jadi memberat-beratkan atau menganggap ya madrasah dia itulah yang paling utama gitu. Ya. Ini bahaya. Aisyah radhiyallahu anha, satu hari dia bersama seorang perempuan yang ditengoknya. Ini adalah ulama yang dikenal banyak beribadah. Jadi si perempuan ini karena banyak ibadahnya tak bersoleh lagi lah. Ya. Maka Rasulullah bersabda, "Mah 'alaikum bima tuqitu, tutiqun." Lakukan amal, enggak usah berat-beratkan kan. Yang wajar-wajar saja. Kalau memang kalian dikasih Allah, kira ini tambahan dari saya. Kemudahan untuk bisa tahajud, bukan tambahan terhadap hadis tak bisa saya tambah. Ya. Jangan bilang aku mewajibkan diriku untuk bangun setiap malam dan tahajud. Bahaya itu. Itu dimaksud dengan tasyadud. Baca Quran semampumu, jangan paksakan dirimu. Karena kalau memaksakan, penyakitmu nanti baca Quran yang kau hitung dulu adalah lembarannya. Masih baca. Ujungnya kau baca untuk dapat 1 juz atau kau memang baca Quran karena Allah. Nah itu. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Fa Allah la yamallu Allah hatta tamallu." Udah, Allah tidak bosan sampai kau yang bosan. Datang ke sholat, habis itu nggak datang lagi. Maksud saya sholat sunnah, lama tak datang lagi. Udah jangan. Allah tidak bosan menunggu sampai kau sendiri yang bosan. Ya. Wa kana ahabbud din ma dawa sahibu alaih. Dan Allah itu suka dengan orang yang kalau beragama dia dawam. Dawam itu terus menerus. Ibu misalnya biasanya kalau pagi duha, Allah suka itu. Jadi nggak usah terlalu dipaksakan, tapi walau sedikit, nggak masalah. Infak, saya Ustaz punya kebiasaan kalau hari Jumat saya bungkus 2 bungkus nasi di rumah, saya antar ke tetangga. Itu kalau hari Jumat. Itu kira-kira Allah suka kali yang begitu, daripada buat 100 bungkus terus 100 tahun nggak lagi berinfak. Ya, Allah lebih suka yang begitu. Oh saya punya amal, kalau sama saya, mohon maaf Ustaz, walaupun pemerintah bilang tak boleh, pokoknya kalau ada pengemis, ku kasih. Tadi saya sholat Jumat di satu masjid, keluar ada seorang kakek, mereka pun panggil mungkin sudah kenal sampai kek, aku kek. Jadi semua pakai ini, apa namanya? Ini botol aqua yang ini, gelas ini. Si kakek ini dengan sabarnya, kalau saya lihat anak-anak itu sama ibu-ibu yang minta sedekah itu puluhan orang. Tapi rupanya dia udah bawa persiapan dari rumah. Masing-masing tempat itu dapat. Masing. Ya berapa lah kalau 2.000 misalnya? Atau mungkin kemahalan 2.000, 1.000. Tapi coba masukkan. Buatlah bawa 50.000 uang lembar 1.000 rupiah. 50 orang. Turun dari masjid 1.000. Jadi amal. Kalau dia dapat, Allah suka dengan itu. Padahal kalau dihitung berapa? 50.000 dari rezeki dia yang kelihatannya dari pakaiannya nampak dia bukan orang biasa. Ya, dia orang berada itu, cukup berada. Nah, tapi sampai anak-anak itu saya perhatiin tadi. Sayangnya tidak saya foto itu. Karena kan biasa sekarang foto teroris saja difoto-foto orang sekarang. Apalagi begitu, harus saya foto itu. Ya, lupa saya fotonya tadi. Ya. Nah, jadi begitu ini anak-anak pengemis bukan anak-anak biasa. Pengemis yang biasa nungguin masjid kalau sudah keluar. Ada orang kan berisik. Ya mau ngasih tapi jangan dekat-dekat sama aku. Ya, dia tidak, dia duduk senyum semua ini. Tengok aku kayak belum ambil lagi.
Nah, semua berisi sampai ibu-ibu itu dikasihnya semua. Selesai, dia mau pulang dengan nyaman. Nah itu, jadi nggak usah banyak, tapi ada amal, ya. Baik, itu yang pertama. Yang pertama adalah sikap ekstrim atau terlalu berlebihan dalam menjalankan aturan Allah. Yang kedua, yang membuat futur, melampaui batas kewajaran dalam melakukan hal yang mubah atau dibolehkan. Boleh memang, cuma udah kelewatan. Misalnya apa? Canda. Apalagi jalan-jalan, ya. Sampai kemudian misalnya makan, minum, beraktivitas seksual. Ya kemudian boleh, ya memang dengan istri boleh. Tapi akibatnya, ini bisa buat futur. Ma mala abnu Adam wi'an syarab min batni. Yang paling buruk dari Bani Adam itu perutnya, kata Nabi. Maka Nabi mengajari kita untuk melakukan kebaikan itu dengan perlahan. Kalau memang ini boleh, minum saja pun, ini minum. Kalau sunnah Nabi SAW, satu gelas ini jangan sekali teguk. Bahkan Nabi itu salah satu sifat dia kalau minum seperti dikunyah, dinikmatin itu minuman. Ya, kalau kita kan kayak unta, sekali sedot selesai. Ya, jadi main sistem habis langsung. Nabi itu dinikmati, kalau dia minum terus dia minum, tapi ada jeda yang di waktu jeda itu dia mengambil sela untuk seperti mengunyahnya. Itu minum, lain lagi dengan makanan. Ya. Sebuah hadis Rasulullah mengatakan jauhilah orang yang merasa kenyang dalam makanan dan minuman, karena sesungguhnya itu adalah perusak tubuh. Jadi kan Nabi itu makan dia berhenti sebelum kenyang. Ini kayaknya strateginya supaya kalau makan lagi nggak ganggu nanti. Kalau kita udah kenyang kali, sampai saya ketemu ada orang yang makan sampai tegak pun ya. Ya, itu buka puasa memang. Ya, sampai terakhir digendong. Iya, digendong. Digeletakkan. Ada seorang kakek opnami terpaksa. Setelah Nabi tanya dokter, apa aja dimakan? Cuma 7 macamnya, Pak. Cuma 7 macam. Ini bukan canda, memang ada orang. Ya. Jadi hati-hati, karena memang dianjurkan dalam Islam ini, disitulah indah. Nabi SAW itu kalau makan tidak sampai kenyang, karena kalau kenyang itu dia sudah full capacity, dan itu akan akhirnya membuat kita lambat, ya. Sehingga membutuhkan, lihatlah orang yang makan terlalu kenyang atau sampai kenyang itu, mereka membutuhkan waktu jeda yang cukup untuk kemudian menetralisir posisi perut mereka. Nah, kalau Nabi tidak. Dan itu pula rahasianya, Nabi kan banyak diundang makan. Ini dia makan secukupnya. Ya, di saat sangat pingin sekali dia berhenti. Jadi makannya, cuma teori ini pernah saya coba, mungkin karena saya salah. Ini kan sama lambung apa? Ya, salah strategi memang kelihatan. Ini perlu ada nasihat ya, kalau ada dokter sini kasih nasihat. Jadi saya coba dari anak muda, saya udah biasa makan itu tunggu lapar dulu. Memang katanya setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Cuma mungkin yang awak makan salah, udah lapar kali, awak mulai dari yang pedas. Nabi biasa mulai dari yang manis, kurma. Kemudian daging, Nabi suka makan daging. Tapi ini tadi, apakah memang netralisirnya adalah kurma atau bagaimana? Nabi tidak suka. Ini Nabi, awak suka makan instan, Nabi tidak suka. Awak suka Indomie, Nabi nggak pernah. Dan tak ada gitu kan. Dan Indomie itu penyakit rupanya gitu. Jadinya kan gitu. Artinya jadi penyakit dia. Nah akhirnya kena asam lambung. Maka saya bilang strateginya yang salah. Bukan cara makan, pola makannya, tapi yang dimakan mungkin salah. Ya, tidak makan dengan gizi yang cukup dan sebagainya. Baik. Melahirkan penyakit serta akan menyebabkan rasa malas melakukan sholat. Hendaklah kalian seimbang dalam melakukan keduanya, maksudnya makan dan minum. Karena hal ini akan lebih baik bagi tubuh dan jauh dari sikap berlebih-lebihan. Allah membenci kegemukan. Di sini hadis ini. Dan seorang tidak akan celaka kecuali bila agamanya dipengaruhi oleh syahwatnya. Jangan pernah takut. Tapi kalau sudah syahwat yang memotivasi agama kita, Allah sudah. Itu biasanya orang akan jatuh itu.
Dalam satu hadis lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang kenyang maka ia akan mudah ditimpa 6 penyakit. Apa itu? Hilang nikmat dalam munajat. Ini kurang nikmat. Kalaupun berdoa nggak benar, atau berdoa dengan baik tapi dia tidak menikmati, karena doa itu kan harus datang dari hati. Kalau orang yang sudah kenyang, dia merasa sudah nyaman dalam banyak hal, sehingga rasa butuhnya sama Allah itu kurang. Nah, ini bahayanya. Ya. Kemudian tidak mampu memetik hikmah. Jadi bagaimana orang bisa memetik pelajaran dari kasus Suriah, kasus Palestina, bahkan kasus-kasus yang belakangan muncul di Republik kita? Nggak bisa. Orang sekarang suka hidup santai. Mana duduk makan, cerita-cerita, canda-canda, sudah begitu. Dan di kantong ada duit. Jika orang yang merasa dia punya sesuatu, yang sesuatu itu sudah mencukupi dunianya, ini akan mengurangi rasa butuhnya sama Allah. Itulah kenapa rahasia kita, salah satu rahasia kenapa kita dianjurkan puasa, supaya kita bisa merasakan kebutuhan. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh. Bahkan tidaklah nikmat bagaimana sampai ada, ini pertanyaan kisah nyata, seorang bertanya kepada seorang ulama dalam sebuah acara televisi di Timur Tengah. Kami bertanya kepadamu, dari Somalia pertanyaannya, sahkah puasa kami jika pada saat berbuka kami tidak berbuka? Saat saya bertanya balik, apa masalahnya? Tak ada yang bisa kami minum dan tak ada yang bisa kami makan. Kami harus menunggu jatah yang itu melewati waktu berbuka kami. Akhirnya menangis. Yang menangis yang ditanya menangis. Menangis dia. Kenapa? Karena dia ada rupanya di satu negeri yang orang taat betul kepada Allah, tapi dia tidak bisa makan dan minum. Tak ada yang bisa dimakan, katanya. Somalia waktu itu kan masih sudah sampai sekarang, sebenarnya Somalia masuk negeri yang juga penuh dengan gejolak perang. Ya. Bagaimana kondisi puasa di Suriah, di Palestina? Bagaimana kondisi puasa di Indonesia? Beda kali. Kalau kita khawatir saya pun setan pun ikut jualan pembukaan. Kalau tak ada orang jualan, dia yang jualan. Ada kebiasaan, sehingga sekarang ini harus semua jalan harus ada orang jualan. Udah rusak puasa dari jam 2, dan habis zuhur udah rusak puasa. Karena dari mana pun kita pulang nampak itu, semua nampak. Jadi lihat, apakah ada kekuat rasa takut kita sama Allah di kondisi yang seperti ini? Tidak. Nah ini yang kemudian akhirnya menjebak kita ke wilayah futur tadi, ya. Kemudian apalagi lenyap rasa kasih sayang, empati hilang. Empati. Ada seorang yang mengantarkan bantuan biaya anak sekolah, diserahkan kepada istri saya. Tolong ibu kelola. Dia akan ngasih setiap bulan uang itu. Terus istri saya diskusi sama saya. Saya mau kasih sianu, Bang. Saya mau kasih sianu. Karena aku dengar dia susah. Itu di garis bawah itu. Jadi saya bilang, cobalah periksa dulu ke rumahnya. Karena ini amanah orang. Nanti minta kartu keluarganya, terus minta rapor anaknya. Karena kalau memang dia berhajat untuk setiap bulan dia memberikan bantuan jumlah uang segitu, nah bagi-bagilah kepada sekian anak. Saya bilang. Lantas kemudian didatangi istri saya. Ini muridnya. Baru dia bilang, ya Bang, rupanya luar biasa lah susahnya ibu itu. Tapi tidak nampak. Karena mungkin ketaatannya itu. PLN belum bayar 7 bulan. Enggak dicabut pula, enggak dicabut, tapi 7 bulan kami belum bayar. 7 bulan itu kalau saya bayar, saya pikir dengan sistem subsidi yang masih ada, itu paling di bawah 100.000 jadi tiap bulan bayar. Terus raport uang sekolah anak entah berapa bulan katanya sudah tidak ada berapa bulan tidak bayar. Maka dia menangis menerima uang yang jumlahnya tidak seberapa itu. Harus dibagi kepada sekian orang. Terus saya tahu dia makan karena dia beladang. Ada daun ubi, dia makan daun ubi. Kan kreatif sekali orangnya. Nah itu yang patut. Tapi kalau kita orang yang tidak yang sudah jauh, nggak ada yang mati. Lihat orang susah pun kita biasa. Dia susah, tapi dia punya rumah. Awak tak susah, punya rumah kontrak. Itu
kurang ajarnya mulutnya. Ya. Maka saya bilang, dia punya rumah memang. Tapi apakah dia harus jual rumahnya itu? Coba dulu. Kau mungkin tidak punya rumah, tapi kau bisa beli rumah. Dia tidak bisa. Kalau itu dijual, habis hartanya. Dan rumah itu adalah kebutuhan dasarnya jadinya. Nah, coba bayangkan, ini kalau orang yang senang makan, mana teringat-ingat dia? Makanya ketika di Medan muncul komunitas apa namanya itu? Sedekah bareng, sedekah bareng. Walaupun sedikit sekali hanya untuk nyenang-nyenangin anak yatim saja. Tapi memang terasa betul kan anak yatim juga yang susah-susah jarang bisa melakukan atau bisa menikmati kesenangan lah. Baik. Kenapa dia tidak empati? Karena dikiranya orang sama dia, rata aja dengan orang. Gitu. Ya. Kemudian malas beribadah. Ini satu efek dari banyak makan. Kemudian menguatnya dorongan syahwat. Jadi saya kalau makan itu ke situ arah. Ya. Orang mukmin akan mengelilingi masjid, sedangkan orang kenyang akan mengelilingi tempat buang kotoran, kata Nabi. Wah, ini menarik. Yang betul itu. Sehingga tak mau. Pokoknya asal pergi satu tempat, nggak bisa pisah dari tempat buang kotoran. Karena makan, buang, tidak ada yang lain. Sementara seorang mukmin dia bisa berlama-lama dalam tempat ibadah. Masya Allah. Ini Rasulullah. Nah, ini diungkap dalam ini bukan ya perkataan Abu Sulaiman Ad-Darani dalam Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Baik, ini yang terakhir, ketiga. Tapi masih ada sambungan nanti di 2 pekan mendatang. Bahaya atau faktor yang menyebabkan futur adalah memisahkan diri dari jamaah dan lebih mengutamakan hidup uzlah. Memisahkan diri dari jamaah dan lebih mengutamakan hidup uzlah atau menyendiri. Rasulullah bersabda, "Alaikum bil jamaah." Tetaplah kalian berjamaah. Jangan kalian pikir keren kali kalau sholat, misalnya ada orang sholat berjamaah, kalian sholat sendiri. Kalian pikir keren kali lah, karena saya bisa lebih khusyuk. Ingat bahwa tujuan sholat bukan khusyuk, dan jangan pertuhankan khusyuk. Ya. Dan belum tentu yang kau kira tidak khusyuk itu adalah tidak khusyuk, atau mungkin saja itu memang khusyuknya. Yang kau kira khusyuk ternyata tidak khusyuk di hadapan Allah. Ya. Jadi kalau kita sholat, alaikum bil jamaah. Seburuk apapun kita sendiri sholat, kalau dalam jamaah Allah kasih pahala 27. Ya. Jadi jangan buat keputusan sendiri, karena kalau orang sudah mulai uzlah, datang penyakit. Saya melihat satu jamaah yang aneh-aneh. Ya, saya tak tadi bilang salah karena saya belum pernah mempelajari manhajnya, tapi saya pernah la ilaha illallah. Capek kali saya lihat. Saya bilang sampai kapan pun saya tak akan mengaji kalau tempatnya begini, kalau begini. Kenapa? Ini bawa talam diupain guru, nggak bisa tegak bawa talam. Jongkok. Bawanya harus begini. Tapi nggak pandai pun, saya takut jatuh saya. Pokoknya begini dia buat talam itu. Enggak, ini pengajian Pak. Macam begitu. Terus siap naruh teh, dia tidak boleh tegak. Posisi dia harus dalam posisi begini, nyediakan tehnya. Udah siap, dia harus. Aduh, capeknya lah saya pikir. Sampai udah jauh di ujung sana baru dia boleh tegak, dan itu tidak boleh. Kenapa? Bukan karena hormat sama kami. Jadi yang tamu si guru, karena hormat sama gurunya. Apakah Rasulullah seperti itu? Cium tangan guru. Kalau kita cium tangan mungkin begini, dia enggak. Ini mencium. Jadi ambil tangan guru, cium ini, mencium punggung. Itu tasyad, itu berlebihan. Ya, dan melakukan sesuatu yang karena sebab apa? Al-jamaah ahlus sunnah wal jamaah. Al-jamaah adalah mereka yang ikut kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Wa iyyakum wal furqah, kata Rasulullah, ya, karena sesungguhnya syaitan akan menyertai orang yang sendiri. Fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal isnain awal. Jadi dan ia akan menjadi orang yang kedua, yang berdua maksudnya. Man arada bahbuha al-jannah falyalzam al-jamaah. Siapa yang ingin masuk ke taman surga, maka komitmenlah dengan jamaah. Al-jamaah bukan orang banyak. Beda yang dimaksud orang banyak, nanti jangan kita tengok kalau cerita pakai baju lebih banyak orang hampir telanjang. Lantas itu pula jamaah, bukan. Al-jamaah itu orang yang iltizam bil Quran was sunnah. Ya.
Man faraqal jamaah syibran, siapa yang memisahkan diri dari jamaah satu jengkal, maka faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqi, maka dia sudah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Kalau sudah lepas, kesasar. Maaf, kalau ikatan Islam itu misalnya kayak normal, kambing lembu diikat lehernya, kalau udah lepas, udahlah kemana saja dia mau pergi. Tapi kalau masih terikat, dia masih bisa dikendalikan oleh Islam. Nah, kira-kira begitu maksudnya. Kemudian aku perintahkan kalian untuk mendengar da'at dan hijrah jihad berjamaah, karena barang siapa melepaskan diri dari jamaah satu jengkal kemudian mati, maka dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Itu hadis riwayat Ahmad. Masya Allah. Jadi yang ketiga, sebab seorang bisa futur adalah itu kayak si Musaddiq dengan gafatarnya. Dilanjutkan oleh waktu Imam Guru. Enggak, Pak, masih dia, Pak. Jadi Masih dia. Jadi dia semacam pimpinan utama. Jadi kepengurusan Gafatar itu tidak ada Musaddiq. Tapi yang dirujuk marjaknya itu dia. Saya pernah dibilang karena yang saya Islamkan di Belawan kemarin itu anggota itu. Di luar, kalau yang Bapak kejar Gafatarnya, mereka bisa berdalil Gafatar tidak menyesatkan. Ini anggaran dasar, ini anggaran rumah tangga. Tapi Bapak kejar ajaran yang diajarkan kepada semua anggotanya. Kita nggak bisa. Kalau kita masuk ke situ itu fitnah, tuduhan. Makanya mereka dengan tegar bisa bilang bahwa nggak ada, kami nggak ada. Itu yang 3 orang anak-anak dan itu Malaysia. Masih ada sekitar 15 orang lagi keluarga yang tidak pulang di Kalimantan itu. Itu dijemput itu 3-3 ke Kalimantan. Masuk hutan, naik lagi sampai jalan kaki masuk ke barak orang itu. Nah, coba orang stres muka orang itu di sana. Gak kerja, cuma ke ladang. Ibadahnya beladang. Bukan sholat, bukan zikir, beladang. Ya. Apalah kitab yang diajarkan? Bukan. Tapi itu tadi. Maka yang kemarin saya dengar itu waktu di TV One itu dia bilang bahwa setiap kaum punya masa. Maka dipergulirkan macam-macam. Maksudnya bahwa ajal umat Islam sudah datang. Ini supaya jangan mati harus datang Nabi lagi. Itulah Nabi orang itu, si Musaddiq itu. Nah, itu hati-hati. Nah, ini kenapa? Dia keluar. Bapak nggak usah jauh-jauh. Makanya jangan sendirian dalam belajar Islam. Kalau memang kita orang yang bodoh, harus ada guru. Kenapa? Syaitan bisa jadi guru. Wah, kita nggak perlu pakai kitab tafsir. Quran ini turun sama kita. Ayo sama sini belajar kita. Nah, ini fa arsala syaitan arsala ini kan rasul. Kalau gitu syaitan ini rasul. Selesai cerita. Kalau syaitan rasul, ngapain lagi kita bahas sama orang salah? Itu pernah saya ketemu orang yang mengaji, saya tak usah sebut ada satu aliran cukup. Ada juga yang di Medan ini cukup keras ya di zamannya, tapi belakangan lenyap. Nah, salah satunya itu inkar sunnah, tak mau pakai hadis, tak mau pakai. Ada yang belajarnya hadis, tapi tak boleh orang lain mengajar kepada mereka hadis itu, harus talaki. Talaki itu artinya ini ya. Kita diajarkan oleh guru, apa kata guru itulah yang benar. Nah sekarang itu metode yang diajarkan oleh lembaga dakwah, Dewan Dakwah, bukan Dewan Dakwah, tapi LDI. Ya. Nah cuma ini pintar dalam gerakan organisasinya, dia dompleng kalau di Medan deketin ketua MUI, undang mereka, beberapa ustaz-ustaz diundang, dikuatin. Nah mereka pakai dalil, kami sudah sinergi, ustaz ini juga sudah tidak melihat kami tidak ada masalah. Ya kalau di permukaan tidak ada masalah. Tapi ini coba ikut dalam pelajarannya, bagaimana mereka membaiat gurunya, menempatkan gurunya dan semuanya. Kalau ternyata udah kami udah berubah, alhamdulillah, tidak ada persoalan. Ya. Tapi saya punya pengalaman. Orang yang kerja di rumah saya tidak pernah sekalipun mau sholat dalam rumah saya. Ayo kak sholat, kata istri saya. Enggak lah, nanti aja di rumah. Ya, kalau kakak pulang nanti jam berapa? Enggak apa-apa. Terakhir kami memahami bahwa itu bagian dari keyakinan yang diajarkan. Kenapa? Maybe rumah saya adalah najis, maybe. Tapi mereka tak bilang, mereka enggak ada, kami enggak ada bilang begitu. Ya kan macam-macam. Jadi banyak ini kalau makanya keluar dari jamaah umat itu bisa membuat kita
lari dan akhirnya lemah. Wallahu a'lam. MTA yang di Luar Tendang itu. Kalau MTA mirip Pak, tapi kecenderungannya belum sampai pada ada hal-hal yang aneh. MTA ini juga begitu, dia organisasi terpusat. Ya, ustadznya ada di, guru besarnya ada di Solo. Nah, dari sana itu. Jadi kebijakan dari sana. Makanya kayak begini nih, kalau dia pilkada politik apa itu sana, jangan di sini diambil, nggak mempan. Ya kita dekatin mau nggak? Oh iya bapak masuk aja Pak, sampaikan. Tapi tetap saja keputusan terpusat. Jadi mereka ini organisasi, jadi jamaah minal muslimin. Sehingga semua keputusan itu mengikut dari atas standar. Nah pertanyaannya, apakah ada penyimpangan dari ajaran kalau MTA sampai sekarang saya belum ketemu. Majelis Tafsir Al-Quran belum ketemu saya. Tapi banyak itu, dan itu dulu orang Solo itu. Yang tukang batik ya. Banyak, pokoknya mereka deh. Sampai yang jual mie sop, jual pokoknya mie ayam gitu. Itu karena pokoknya mereka yang hijrah dari sana. Dan nggak ada orang kita itu ikut gabung gitu. Jadi memang ini lebih kepada jamaah yang bersifat kedaerahan secara penampakannya ya. Dan mereka punya banyak gedung dan itu pula kelebihannya. Kayak orang Minang punya rumah apa istilahnya? Rumah gadang, rumah kalau orang Muhammadiyah apa itu? Gedung dakwah. Nah, mereka punya gedung dakwah gitu. Oke, baik. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perlu sampaikan bahwa itu ada pelajarannya juga nanti. Kita akan pelajari Isra. Ya, Isra. Baru saja mengatakan sesuatu, saya tidak mendengarnya. Ya, ada Isra. Nanti setelah kita belajar futur, kita akan belajar Isra. Isra itu artinya berlebihan. Apa yang dimaksud dengan Isra di sini? Kalau arti kata dasarnya, Isra adalah melakukan sesuatu tapi tidak dalam rangka taat. Apa dia? Makan, minum, jalan-jalan, senang-senang, tidak dalam rangka taqarrub ila Allah. Ya. Atau yang kedua, bermakna dia boros, melampaui batas. Saya punya contoh lah, saya punya tablet, enggak 1, 2. Wah, Ustaz udah berlebihan sekali. Saya belum dapat solusinya, saya bilang. Karena tablet saya ini aplikasi yang saya pakai cuma Google Buku di sini. Saya nggak bisa masukkan aplikasi lain banyak-banyak karena di sini ada ratusan, hampir 1000 judul buku yang saya beli. Contoh, ini contoh lah misalnya. Terus saya punya HP. Kenapa saya punya 1, 2 atau bagaimana gitu? Kepentingannya ini. Dan saya kalau saya lihat udah nggak ada lagi kepentingannya, saya jual atau saya kasih sama orang. Bukan maksud saya baju apa, modelnya begitu. Ngapain saya punya baju banyak-banyak kalau nggak kepake? Ini udah banyak baju beli, udah banyak baju beli lagi. Targetnya apa? Isra. Akhirnya dia jadi boros, melampaui batas. Nah, itu mana? Apakah ada hubungan dengan tasyadud? Tasyadud ini dalam ibadah. Nah, kalau Isra tadi tidak dalam rangka taat. Apa bentuk tasyadud? Mau menangis, anaknya udah nangis minta makan siang. Omah belum siap, zikir 1000 kali bilang subhanallah ya. Itu kebiasaan omah, habis zuhur harus bilang subhanallah 1000 kali. Udah jerit anaknya sampai tak bisa jerit lagi, dia masih tetap tenang. Itu tasyadud. Iya, akhirnya ini perilaku yang bisa merusak orang lain atau dia merusak diri dia sendiri. Ada orang yang begitu. Ya. Nah, dia tasyadud. Tasyadud dalam contoh, mohon maaf saya kembali lagi ke cerita siapa itu dokter. Saya bisa paham ya. Jadi ceritanya itu dokter apa itu yang lari bergabatan ke Kalimantan ke bawah anak itu. Memang begitu. Ini anak yang saya kembali Islamkan ini
Ini orang mapan kan? Orang mapan. Ekonomi bagus, hidup bagus, orang tua juga oke. Tapi setelah dapat doktrin, Suaminya mendokter. nah itu dia. Bahasanya saya untuk mendalami agama lebih dalam berjihad di jalan. Itulah motivasinya pergi ke sana. Dan mereka sebut itu darul hijrah mereka. Tapi saya melihat itu lebih kepada doktrin. Kenapa begitu? Mereka tidak menyangka suasana itu yang mereka bayangkan begitu. Ya, di mana? Karena mereka ini sifatnya mereka hanya menunggu pergantian generasi di negeri. Begitulah caranya. Coba bayangkan logikanya di mana, bagaimana istri orang tinggal di sana, suaminya di sini, mungkin udah gak dianggap suami lagi. Karena mereka tak menganggap kita berada dalam komunitas mereka sama. Nah itu saya teringat kembali, ya. Oke, jadi beda ya. Isra bicara tentang bukan dalam rangka takarrub, ketaatan. Oke, baju berlebihan udah bagus, tambah lagi tambahan. Misalnya, jadi Isra, ya, berlebihan. Oke, baik. Ya, sama-sama. Ada lagi? Cukup? Baik, kita tutup doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabb, kami mohon ampun atas semua kesalahan kami yang kami lakukan secara sadar dan sengaja. Ya Allah, janganlah Kau biarkan kesalahan itu berakibat marah dan murka-Mu ya Allah. Ampuni kami, jangan menutupi kesalahan ini, jangan mengampuni kami ya Allah. Maka jadilah kami lebih mudah untuk dekat kepada-Mu. Jadikan majelis kami majelis ilmu yang berkah, yang bermanfaat, yang bisa melakukan kebaikan yang banyak di jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikianlah tadi pengajian yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Abdul Latif yang membahas masalah futur, yaitu terputusnya kegiatan ibadah dengan sebab memberat-beratkan atau tasaddud, yang kedua dengan sebab melampaui batas, dan yang ketiga memisahkan diri dari jamaah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tersebut apakah menjadi ilmu pengetahuan kepada kita, tentunya untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah pada masa-masa yang akan datang. Pada kesempatan kami ucapkan terima kasih. Pengajian kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak, insyaAllah. Mungkin kalau malam ini kan isi boleh. Oh iya, nggak apa-apa. Isi itu ya Pak. Siap. Iya. Jam 11 sampai jam 1. Iya.